permasalahan anak yang dihadapi oleh kakak-kakak saat mengajar ya. Kurang lebihnya eh, hampir Banyak ya. ya, Hampir berapa? ada sebentar, sekitar 120 ya. Wow, Ya, ternyata 120. semua punya 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 masalah yang harus diselesaikan nih sepertinya. Ya, kembali kami kali ini kita akan bahas tentang bagaimana sih strategi pendekatan untuk anak dan remaja berkebutuhan khusus ketika kita sudah mengenal kemarin, mengenal kemudian memahami supaya kita dapat menangani dan melayani mereka, gitu ya. Tentunya tentunya teman-teman mulai mengidentifikasi atau ada anak-anak berkebutuhan khusus atau disabilitas di gerejanya itu menjadi bagian kita, menjadi catatan kita, menjadi catatan hamba-hamba Tuhan atau guru-guru sekolah minggu bahwa mereka teridentifikasi anak berkebutuhan khusus dan disabilitas. Tentunya melibatkan juga orang tua, jemaat ya. Kita harus komunikasikan itu. Ya, terima kasih buat Bina Warga yang sudah juga memfasilitasi kita untuk belajar bersama. Kak Sony yang hari ini membersamai kami ya. Salam kenal. Iya, salam kenal Kak Sony. Iya, baik. Kiranya kita benar-benar sama-sama belajar karena setiap hari, setiap minggu, setiap waktu, dan setiap tumbuh kembang mereka itu hari ini, besok, lusa itu berbeda-beda. Gitu ya, hari ini bisa tenang, besok bisa tantrum. Gitu ya, besok bisa selain tantrum, besok lagi bisa punya perilaku yang berbeda gitu ya. Maka eh, saya boleh review ya kakak-kakak untuk bisa dijawab di kolom chat. Apa sih yang sudah kakak-kakak dapat kemarin tentang anak-anak berkebutuhan khusus gitu ya. Boleh sekilas aja kakak-kakak boleh paparkan di kolom chat. Silahkan. Hal-hal apa sih yang sudah kakak-kakak dapat setelah pertemuan kita yang kemarin? Silahkan boleh satu atau dua atau lima gitu ya. Boleh kakak-kakak. Di kolom chat kita akan bisa berkomunikasi Ya, sebentar. hari ini kita lebih banyak ke desain pelayanan dan bagaimana Strategi. pendekatan atau strategi untuk melayani anak berkebutuhan khusus berdasarkan dari eh, pelayanan kita selama ini. Saya, Kak Ayu dan Kak Rizka sudah pelayanan ABK ini sejak tahun 2012 ya, 2012. memulai pelayanan ini dan ini sudah menyebar ke gereja-gereja dan kita belajar terus sampai saat ini. Persekutuan kita berjalan kurang lebih ya 12 tahun. 12 tahun Ya, tapi ya. tentunya kakak-kakak ternyata masih ada yang lebih lama dari kami karena kami sebenarnya termotivasi dari teman kita yang ada di Jakarta ya untuk bagaimana sih memulai. Wah, kami ini nggak mampu, kami ini nggak bisa. Yang penting mau dulu lah. Bagaimana kita bisa memulai baik karena tidak ada di kolom chat. Saya langsung aja izin ya Izin share untuk bisa share materi materi. Apakah sudah terlihat? Sudah Kak. ya, sambil aktifkan sound. Oke, baru masuk. Baik, tunggu saya stop share lagi. Ya, eh, semua anak istimewa di hadapan Tuhan. Terima kasih mengetahui bahwa ABK juga harus dilayani untuk dapat mengenal juru selamat. Menetapkan seorang anak berkebutuhan khusus tidak mudah, harus ada pengamatan dan kontinu membuat catatan. Terima kasih. Ini akan ada di dalam materi yang kita pelajari hari ini. Belajar cara menangani selama ini beberapa hal ternyata nggak seharusnya dilakukan. Pas minggu kemarin dikasih beberapa tips jadi lebih ngerti dan aware. Thank you. Contohnya approach mereka jangan langsung pegang. Pendekatan dan cara berkomunikasi. Baik, saya akan lanjutkan share PowerPoint-nya. Oke, sudah terlihat. Nanti saya juga izin share sound. Hmm, tunggu. Saya langsung share sound di sini. Oke, baik. Ya, strategi pelayanan dan pendekatan anak dan remaja dengan disabilitas untuk mereka dipersiapkan menjadi dewasa atau menjadi individu
berkebutuhan khusus yang bisa diterima di masyarakat, bisa benar-benar memahami mengapa mereka ada bersama dengan kita, mengapa mereka boleh Tuhan izinkan ada dan lain sebagainya. Nah, dalam keberbedaan dan tantangan kita perlu tahu bahwa anak tetaplah anak karena ini yang kita layani, yaitu anak-anak. Kalau kemarin setelah diidentifikasi, artinya apa saja sih yang menjadi kelemahannya, apa saja yang menjadi kemampuannya, dan apa saja yang menjadi kebutuhannya. Mereka berhak didengar dan dipahami bahkan di saat mereka mengalami kesulitan. Jadi individu berkebutuhan khusus ini punya hak untuk didengar, dipahami, bahkan ketika mereka merasa kesulitan. Mungkin cara mereka berbeda. Ada yang mereka cuma meracau karena mereka bingung apa yang mau disampaikan, tapi mereka meracau. Ada juga yang mereka memukul kepalanya sendiri ataupun malah padahal sebenarnya itu mereka nggak nyaman dengan situasi yang ramai. Atau misalnya lagi dalam kondisi kita merayakan Natal atau Paskah, tiba-tiba anak-anak kebutuhan khusus ini ditaruh di depan. Di depan itu ada sound systemnya dan itu ramai. Nah, itu membuat mereka nggak nyaman. Akhirnya mereka tantrum karena mereka nggak bisa mengkomunikasikannya. Nah, hal-hal ini perlu kita juga memahami dan mengerti mereka, bahkan mendengar mereka dalam bentuk perilaku. Gitu ya. Oke, kita akan melihat gambaran tentang salah satu anak ini yang mungkin kakak-kakak bisa jumpai juga di gereja atau di sekolah minggu. Hi, Joey. Apa suara Hi. terdengar, Kak Sony? Extra button. Baik. Louis. I'm Louis. PlayStation. He's wearing. Hi, Louie. If you could take the autism away, would you do it? Yes. I always pray for that miracle. And one day I was in church and my daughter says, "Mom, do you know that God made him Kita that way?" lihat kondisinya lebih tenang. So then I'm like, God made him that way to make me learn a lesson, probably. Hi, Kate. Tiba-tiba Say hi. Carol's daughter Say hi, Kate how was is school? not autistic. Oh. Hi, kid. You don't want to say hi? You're being shy? That's okay. I'm just going to bring her in. In. lihat cara penanganan ya. Down, 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 down. I might call my husband in. Would you mind? Tadeo! Hold his legs. Breathe. Go get some water, Tadeo. Shall I get some water? Thanks. Would you like us to step out? No, unless I let you film and nobody's going to ever know that this is true autism. That's it. Dari posisi yang And no, but aman. a lot of parents don't want you to see that. Breathe through your nose, Joseph. You sorry? Sorry, yes. Okay. Can I have a kiss? Everything's okay now. Everything's okay now. Oh, Oh, we really said to you. yeah, everything's okay. Oke. Beberapa hal ini kami pernah alami, kami pernah temui gitu ya. Ada satu waktu kami di camp anak dan sampai dewasa disabilitas, itu tiba-tiba seorang anak memasukkan tangannya ke penisnya dan mau bermasturbasi di hadapan juga dengan anak-anak yang lain dan juga kakak-kakak yang lain. Karena kita mengetahui bagaimana teknik, maka bagaimana
apakah kegiatan kebaktian atau persekutuan itu berjalan atau harus terhenti. Mungkin sempat terhenti beberapa saat, tapi kita harus langsung bisa segera kode kakak-kakak kalau memang di situ ada banyak kakak, kita bisa langsung kode siapa yang bisa handle karena dia udah sedewasa anak ini. Kalaupun mau ditarik keluar maupun dibawa keluar nggak akan bisa serta-merta langsung gitu ya. Apalagi dengan kondisi badan yang mungkin sudah lebih besar gitu kan. Terus yang nangani nangani kecil-kecil gitu kan. Jadi maka kita harus cari kakak-kakak yang paling kuat bagaimana dan lain sebagainya. Lalu ketika, apa yang menjadi perilaku saat tantrum gitu kan. Nah, apakah itu bisa di apa namanya, bisa disetujui atau itu nggak disetujui. Artinya bisa diakui atau tidak. Kalau misalkan itu masih, oh ditolerir, itu masih bisa ditolerir, oke. Yang lain, anak-anak yang lain dihadapkan ke depan untuk bisa melakukan, pujian ataupun kebaktian. Tapi kalau itu nggak bisa ditolerir, anak itu masukkan tangannya ke penisnya, maka hal yang paling harus disiapkan adalah satu kain, gitu ya. Tanpa harus menghentikan dulu kondisi anak tersebut. Jadi kain itu kami ambil dan kami tutupin hingga anak itu menyelesaikan dan kakak-kakak yang lain ketika ada beberapa kakak itu memutari mengelilingi anak tersebut supaya yang lain tidak melihat, kalau terdistrak pasti, tapi bagaimana ada kakak lain itu bisa memfokuskan tetap untuk berada melihat ke depan. Ya, banyak kejadian-kejadian tantrum lainnya yang kita dapati ya saat-saat persekutuan atau ibadah anak dengan disabilitas. Ini tidak menutup kemungkinan bagaimana kita juga harus siap untuk menangani saat itu, walaupun dari segi teman-teman volunteer kita semua itu bukan seorang terapis, bukan seorang profesional di situ. Tapi ini jika terjadi dengan anak jemaat bagaimana? Nah, ini berikut adalah tips bagaimana mengatasi anak-anak yang tantrum saat dalam kondisi ibadah atau persekutuan kita. Iya, kita harus tahu dulu ya tantrum atau meltdown. Jadi ada 2 hal, tantrum itu adalah, marah yang meledak-ledak, tapi ada sebabnya Kakak-kakak. Misal rute jalannya, biasanya yang dia lalui itu ternyata berubah, itu dia akhirnya marah. Atau misalkan ada bekal atau pakaian yang bukan pakaian, alat tulis yang ketinggalan, kemudian kita bilang, "Oke nanti saja, nggak apa-apa." Itu juga dia nggak bisa menerima dan dia marah hebat. Video Charlie tadi Heeh. Nah, itu ada kemudian sebabnya. ya, kemudian yang meltdown itu artinya, marah yang meledak-ledak, tapi itu dari sensori, proses sensori. Misalkan ada suara bising, kemudian ada, eee, pencahayaan yang buat dia nggak nyaman, Suara musik terus yang suara terlalu keras musik yang tadi ya. terlalu keras dan lain sebagainya. Itu mempengaruhi proses terjadinya tantrum. Nah, maka untuk penanganan tantrum yang paling penting adalah kita tenang. Jangan memberi ekspresi ketakutan, panik, atau cemas, sekalipun kita mungkin panik atau cemas dan ketakutan. Kenapa? Karena itu bisa dipelajari anak dan akhirnya itu akan menjadi perilaku yang Obsesi. perilaku berikutnya, "Oh, kalau saya tantrum, saya marah, aktivitas dapat terhenti, toh dia juga takut dan nggak bisa menguasai saya." Gitu ya. Jadi kita harus tenang dulu. Kita tenangkan diri, kemudian setelah itu baru kita, layani mereka. Kalau anak masih kecil, kita bisa pisahkan. Jika memang membuat yang lain atau suasana itu terganggu, kita bisa pisahkan. Selama anak itu bisa diajak komunikasi dan dia masih bisa di-pause atau bisa di-stop, oke, boleh marah, tapi tunggu, kita keluar dulu. Kita pernah ada hal-hal yang demikian. Jadi di saat dia marah, kita tunggu, kita pause, kita Pause. stop. Tunggu, stop. Kita pindah tempat dulu ya, nanti kamu boleh marah di sana. Oke, baru dia di sana marah-marah. Wah, Tapi kalau ternyata pemahaman anak belum sampai di sana, kita lihat apakah kita bisa memindahkan anak tersebut atau masih harus tetap di situ. Pernah satu kejadian juga hal yang serupa itu di salah satu gereja, itu kami dengan band musik kita, eee, waktu dalam pujian tiba-tiba si anak menghentikan alat musiknya dan dia ke tengah untuk dia melakukan masturbasi oh waktu itu di di depan, Bali ya, waktu iya. itu di Bali. Di depan 300 orang Kakak-kakak, dan itu nggak mungkin kita pindahkan. Maka,
Iyut harus segera berbicara atau saya berbicara dengan jemaat di sana, anak-anak yang tampil harus tetap tampil dan anak yang sedang dalam kondisi, bermasturbasi dan mau tantrum ini kita harus tangani sampai dia selesai. Begitu saya, "Oke, sudah selesai," berdiri, keluar, cuci tangan. Selesai marahnya ya, selesai tantrumnya. Artinya bukan menyelesaikan, mengizinkan masturbasi itu enggak, tapi sudah selesai marahnya baru kita kontrol dan ibadah atau puji-pujian tetap berjalan seperti biasanya. Jika perlu memberikan penekanan, berikan penekanan pada area tertentu seperti tadi. Kita bisa balik, kita boleh kasih karena kan dia pukul-pukul tuh. Nah, berarti mana nih yang kita harus kunci? Area kaki, area pinggang, area pinggul, area tangan, lengan, dan lain sebagainya harus kita kunci. Mungkin ada beberapa orang berpikir bahwa itu seperti kita menyiksa mereka, tapi sebenarnya justru mereka butuhkan itu di saat mereka marah. Sama seperti kita kan kalau kita marah kayak tadi kan pukul-pukul, kepala itu mungkin pusing kepalanya ya atau pukul-pukul, dinding ataupun pintu ataupun tendang. Kenapa? Karena energi mereka itu berlebih dan itu ada di area-area telapak tangan, telapak kaki, kepala dan lain sebagainya. Beberapa anak saat kondisi marah, terutama anak-anak dengan autisme, itu merasa nyaman jika kepalanya ditekan. Ya, mungkin teman-teman dari yang pernah menangani anak seperti ini, mereka ditekan atau sambil kita berdoa, sambil memuji Tuhan, gitu dia tenang, tenang, dan tangan kita diambil lagi untuk ditekankan lagi sampai itu selesai, baru kita mulai aktivitas kembali. Iya. Nah, Jadi itu karena sebuah kebutuhan ya ya, Kakak-kakak. Kemudian kita tanpa suara, tanpa tatapan. Lalu kita juga harus cari jarak aman. Kalau kita nggak aman, kita kepukul atau kita kejeduk. Kepala kita dijeduk sama kepala mereka. Tapi begitu kita tahu aman, begitu kita paham bagaimana teknik menguncinya, maka ya nggak masalah, agak dekat juga nggak masalah. Tapi begitu setelah selesai, berikan senyuman dan pujian. Oke, kamu hebat. Kamu sudah bisa mengontrol diri dengan baik. Nah, seperti tadi ya, 5 mama ciuman dong, kamu sudah hebat, dan lain sebagainya. Nah, lalu sekarang ya apa yang harus kita lakukan? Kita harus tahu di sini bagaimana sih tentang sensori mereka, fisik mereka, emosi, komunikasi, dan perilaku. Ada 8 indera yang terdiri dari 5 indera eksternal, penglihatan, visual, praba, taktil, penciuman, pendengaran, perasa. Ada juga yang indera internal yaitu vestibular, proprioseptif, keseimbangan tubuh, kesadaran tubuh. Kemudian interoception, kemampuan menyadari. Beberapa anak nggak menyadari rasa lapar, Kakak-kakak. Nggak menyadari kesadaran tubuh rasa sakit. sakit. Jadi kalaupun ada makanan, yang penting makanan ada di hadapan saya harus habis. Sekalipun itu kenyang, mereka tetap akan menghabiskan karena persepsinya mereka ya harus habis, maka saya harus habiskan. Gitu ya. Beberapa anak kesulitan menyadari kondisi dirinya, oh saya ini haus, jadi kalau nggak disuruh minum ya nggak akan minum. Jadi ini kenapa mereka harus belajar yang namanya membangun inisiatif untuk konsep diri di sini. Kemudian membangun kesadaran tubuh. Oh kalau kita lagi berjalan, ada orang di depan kita dan bawa barang banyak, maka yang minggir siapa? Kita dong. Yang memberi jalan siapa? Kita. Mereka enggak. Bisa aja orang lain itu ditabrak, gitu ya. Terus kemudian mereka lari, mereka nggak sadar ada meja di depannya ya bisa juga ketabrak. Dan karena ketabrak meja itu mereka nggak punya kemampuan menyadari rasa sakit, itu jadi permasalahan berikutnya. Nah, gangguan keseimbangan tubuh juga mempengaruhi proses kemampuan menerima dan belajar mereka. Contoh, misalkan coba kakak-kakak instruksi aja tuh senam gerakan silang. Bisa juga kesulitan. Ada yang di area dewasa saya suruh merangkak. Ternyata juga nggak bisa di kemampuan merangkak, merayap. Maka dari kemampuan merangkak dan merayap jika itu belum terstimulasi dengan baik, kemampuan menyelesaikan masalah pun juga akan menjadi hambatan, gitu ya. Kemudian kita baru lihat fisiknya. Nah, beberapa anak menunjukkan ketidakmampuan dalam hal fisik, bahkan mungkin sebelum dilahirkan, misalkan untuk anak-anak cerebral palsy, Anak anak Siti, Down ya. syndrome gitu ya.
Tapi beberapa individu tidak menunjukkan ketidakmampuannya. Oh, postur tubuh. Mungkin waktu kecil postur tubuhnya tegak, tapi begitu remaja dewasa, ada juga yang postur tubuhnya melengkung. Karena nggak pernah dilatih nih. Bagaimana sih berdiri tegak? Bagaimana mensejajarkan bahu antara bahu kanan dan kiri dan lain sebagainya. Bahkan cara berjalan pun meletakkan tangan di samping area apa ini sisi kanan sisi kiri tubuh itu pun mereka nggak paham. Jadi jalannya kayak kingkong tuh, tangannya melebar begini. Ini pun kita latih, di tempat terapi kita harus latih. Kenapa? Karena kalau jalannya sudah begini, dia mau jalan ada orang lain, ya pasti ketabrak lengannya. Pernah satu waktu kita jalan sama anak dewasa ASD, autism, di salah satu mall, waktu tangannya terbuka begini, masalah nih. Ada beberapa action figure yang terpampang di etalase itu jatuh semua dan beberapa rusak, maka ya orang tua harus ganti rugi. Nah, fisik itu perlu diperbaiki. Kemudian ke area emosi, kontrol emosi. Ini anak dilatih bagaimana mengontrol emosi. Ketika mereka marah, oke, tarik nafas, hitung. Jadi kita cuma bilang tarik nafas. Ajarin kakak-kakak untuk mereka bisa tarik nafas. Lihat, tarik nafas. Hitung. Hitung. 1, Satu. 2, 3, eh, 4. Disuruh meniru. Oke. Kalau dia yang verbal, dia boleh menirukan hitungan. Iya. Jadi bagaimana mereka bisa kontrol? Mengalihkan. Setelah mereka bisa kontrol, kita tanya, kamu sedih? Jangan kita tanya, kamu kenapa? Mereka nggak akan jawab. Dia bingung, saya ini labeling emosi saya apa? Jadi mereka, kamu sedih? Kamu marah? Lalu, oke, boleh lo sedih itu, boleh lo marah, asal 1, tidak boleh menyakiti diri sendiri. 2, tidak boleh menyakiti orang lain. Dan ketiga, tidak boleh merusak barang. Maka kamu harus bisa kontrol emosi kamu. Nah, ini juga butuh diajarkan. Kemudian kita bangun tuh area komunikasinya, apakah dia bisa verbal atau nonverbal? Apakah mereka ini tertulis atau visual? Kalau mereka gaya belajarnya visual, kita berikan beberapa kartu secara visual. Nanti di belakang akan ada beberapa kartu instruksi semua secara visual. Kenapa? Karena beberapa anak itu paling tidak suka diberi perintah atau instruksi. Jadi ketika diberi instruksi, oh udah marah dulu. Dipanggil nama aja udah marah. Kenapa? Karena bagi mereka itu adalah tugas, 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 tugas. Saya nggak bebas, saya disuruh, saya disuruh. Padahal mereka harus membangun inisiatif diri. Minum. Bagi mereka ketika ada instruksi minum, itu adalah tugas. Padahal sebenarnya itu kebutuhan kamu. Maka kenapa kita perlu buat satu jadwal, buat gambaran visual. Oke, jam sekian waktunya minum. Minum 1 hari 8 gelas misalkan. Jam ini. Kita latih, kita suruh mereka pakai jam tangan. Jadi beberapa anak yang sudah menjalani jadwal itu, mereka lihat jam, oh saya waktunya minum. Bantu ingatkan. Karena mereka nggak serta-merta langsung bisa mengingat dan tahu konsep saya ini haus. Jadi bagaimana nih untuk mereka bisa inisiatif minum? Pakai penjadwalan. Nah, beberapa anak melakukan itu. Nah, kakak-kakak harus tahu. Makanya kenapa yang minggu lalu kita bilang, perbanyak data. Bagaimana anak ini untuk memahami konsep dirinya. Gitu ya. Kemudian untuk perilaku, maka kita harus membangun perilaku positif itu. Apakah ada perilaku-perilaku negatif yang ditimbulkan? Apakah ada perilaku yang membahayakan? Itu masuk dalam apa? Di dalam perilaku bermasalah. Makanya kenapa saya bilang kemarin, catat masalah anak yang terjadi di sekolah minggu kakak-kakak. Dan masalah itu, apakah masalah itu membahayakan? Apakah masalah itu menghentikan aktivitas? Karena perilaku bermasalah adalah perilaku yang membahayakan dan perilaku yang menghentikan aktivitas. Gitu ya. Dan membahayakan ini di saat-saat tertentu. Terus apakah ada perilaku yang berulang? Misalnya ngomong itu diulang-ulang. Kita mau pulang. Kita nggak jawab, iya kita pulang. Nanti berapa menit lagi? Kita mau pulang. Kapan kita pulang? Kapan kita pulang? Jadi saya bilang, bicara 1 kali. Bicara 1 kali. Kapan kita pulang? Jadi kenapa?
Karena dia nggak mendapat jawaban yang pas, mendapat jawaban yang tepat. Oke, sekarang kita pulang. Oh, mereka akan berhenti. Tapi kalau mereka belum tahu kapan pulang, mereka akan bertanya terus. Ini masuk dalam perilaku. Tunggu, kakak mau bercerita dulu. Kapan kita pulang? Kapan kita pulang? Kita pulang. Iya, kakak mau. Karena kita masih bilang tunggu. Tapi coba kakak kalau bilang, nanti jam 9.15 kita pulang. Oke, dia akan berhenti. Karena apa? Karena dia tahu bahwa jam 9 lewat 15 pulang. Tapi kakak-kakak harus penuhi janji. Kalau tiba-tiba jam 9 lewat 15 terlewat 2 menit, 9 lewat 17 misalkan. Wah, bisa jadi ada yang tantrum. Marah. Kenapa? 9.15 pulang. 9.15 pulang, terlambat ini. Kenapa kita tidak pulang? Sudah 19.20. Sudah, mereka cemas. Jadi kita latih lagi. Itu perilaku yang berulang, perkataan yang berulang. Ada juga yang hiperaktif, hipo, impulsif, dan sebagainya. Maka penerapan model ABC ini perlu antecedent, behavior, dan konsekuen. Ada stimulasi, ada hubungan respon, perilaku, dan ada konsekuensinya. Bahwa semua perilaku itu memiliki konsekuensi. Kalau kamu kakak perintahkan duduk dan kamu duduk, maka kamu hebat. Tapi kalau kakak perintahkan duduk, kamu berdiri, maka kakak bilang tidak, duduk baik. Kasih perintah berulang. Jadi jangan ketika kita bilang, Yudi, Kak Yud, duduk. Tiba-tiba Kak Yud berdiri tuh. Dia bilang, kok berdiri? Ayo, duduk yang baik ya, jangan lari-lari. Itu terlalu panjang kakak-kakak. Kenapa? Karena ada kata jangan, ada kata lari-lari, atau kok berdiri? Nggak usah. Ayo, aduh, kamu harus duduk yang manis, ya, biar Tuhan sayang. Itu, aduh, itu terlalu berlebihan. Dan kata duduk manis pun itu masih bingung. Manis itu kan gula, manis itu kan candy, manis itu kan Ya, apa jadi dan sebagainya. pemahaman persepsinya ya, Iya. kata-kata. Kita harus gunakan kata-kata yang Untuk pas, model ABC, kata-kata yang tepat. untuk model ABC itu perlu ada pelatihan, training-training Iya, tersendiri betul. ya, Jadi kakak. ada antecedent, behavior, dan konsekuen. Lalu bagaimana mendampingi dan membantu anak berkebutuhan khusus? Ya satu, pahami anak yang kita dampingi. Dua, komunikasikan dengan orang tua. Kalau ada profesional, kita komunikasikan juga. Kalau ada terapis, kita komunikasikan juga dengan terapisnya. Saya berangkat dari terapis, maka saya akan mencoba melihat dan mengkomunikasikan kepada teman-teman, misalkan begitu ya. Jadi, contoh nih misalkan, wah ada kendala ini masalah di sekolah minggu atau bagaimana. Kakak-kakak boleh tahu, kakak-kakak siapa nih yang punya kenalan terapi, saya boleh bertanya dong. Kalau ini bagaimana? Kemudian oke, saya boleh ngobrol dengan orang tuanya dan lain sebagainya. Kemudian bangun waktu bersama anak juga. Jadi untuk menekankan efektivitasnya. Fokus kepada apa yang harus anak capai. Kalau kita buat dia untuk duduk baik, ya sudah. Beberapa minggu, mulai dari awal kita instruksi sampai kemudian beberapa minggu berikutnya, ya cuman fokus di duduk. Gitu ya. Untuk yang lain kita abaikan dulu, misalkan demikian. Terus kemudian observasi kemampuan anak. Ini penting sekali kakak-kakak untuk belajar mengobservasi kemampuan anak. Juga sama ya, perlu pelatihan khusus bagaimana mengobservasi. Tapi kalau kita punya data, biasanya orang tua, toh anak murid sekolah minggu saya ini sepertinya kebutuhan khusus nih. Bagaimana saya menyampaikan? Ya kita bilang, Ibu, anak Ibu ini sudah di usia sekian kok belum sama dengan anak-anak yang lain. Boleh dong ditanyakan ke dokter tumbuh kembang ataupun ke psikolog anak dan lain sebagainya. Setelah itu mereka punya nih untuk bagaimana mengidentifikasi, bagaimana mereka ada MCAT yang mereka isi dan lain sebagainya. Milestone tumbuh kembangnya dan lain sebagainya. Baru kita tanya, gimana hasilnya kemarin? Apa nih yang harus dicapai? Itu. Jadi observasi itu penting. Apa yang harus dilakukan ketika kita mengobservasi anak-anak kita di gereja atau di sekolah minggu? Satu, catat kelemahannya. Mungkin saat ibadah atau saat sekolah minggu dicatat Masalahnya kakak-kakak. seperti kakak. Masalahnya. Catat Kalau ini. misalkan di gereja ya ada di India, wah saya belajar mencatat nih, tahu masalah anak. PR kemarin saya mencoba untuk kakak-kakak memikirkan beberapa anak untuk dicatat masalahnya. Begitu tahu, oh ini yang dimaksud observasi. Gitu ya. Kemudian, kalau misalkan di sekolah minggu, di kebaktian anak atau ibadah anak, kita bisa mencatat. Tapi kalau di gereja bagaimana?
ajak tim pastoral, ajak mungkin majelis gerejawi, kemudian mungkin ada pendeta dan oh anak ini kok jalan-jalan ya. Lalu ibu pendeta boleh menyampaikan ke kakak-kakak, saya kok melihat ada anak ini dari mana ya? Kenapa dia begini? Oh iya Bu, diskusikan bersama. Kemudian bekerja sama dengan orang tua untuk diajarkan kembali di rumah. Bu, anaknya cukup baik hari ini sudah mulai duduk tenang 5 menit. Mungkin boleh ditambahi ya Bu, 10 menit misalkan. Karena kondisi anak sudah 9 tahun. 9 tahun masih duduk 5 menit ya berarti kurang dong misalnya. Tapi kalau 5 menit masih belum bisa turunkan kakak-kakak. 3 menit. 3 menit belum bisa turunkan lagi 1 menit. Itu target pencapaian. Makanya kenapa ada guru khusus, kakak khusus gitu ya untuk bisa melihat. Karena kalau kakak yang ngajar di depan terus plus melihat kemampuan anak, plus juga melihat kelemahannya, plus juga mencatat ya kayaknya akan menjadi panic attack gitu ya, kepanikan tersendiri. Kemudian lihat kemampuan mereka kalau mulai mampu kurangi bantuan. Kemudian memberi informasi kepada guru atau terapis atau orang tua sehingga dapat memahamkan mengenai kondisi anak ke anak yang lain. Teman kita begini loh, kita bisa pakai teman-teman kita menjadi shadow atas anak yang kita layani, anak special need yang kita layani. Tapi kita harus jadi jembatan dulu. Gini loh, kamu kalau kalau menenangkan dia cukup ditepuk tangannya, tangannya dilipat. Nah, kita ajarin temannya. Kita ajarin anak remaja untuk bisa jadi shadow di kelas anak. Boleh. Ya, setelah kita tahu, kita paham, kita latih juga teman-temannya. Kita latih juga anak-anak remaja gitu ya. Kemudian nih berikutnya melaporkan kepada pastoral gereja untuk dapat dipikirkan bersama. Kira-kira apa sih yang menjadi kebutuhan? Kayaknya ini ada banyak nih siswa di tempat kita yang kebutuhan khusus ada sekitar 20 dan 15 diantaranya suka gulung-gulung, suka pukul kepala, suka menjedutkan kepala. Perlu nggak ya kira-kira ruangan khusus untuk supaya mereka aman? Nah, itu baru di bagian pembangunan gerejawi. Oh, dibuatkan ruangan khusus, ada matrasnya, ada pelindungnya, dan lain Setelah itu sebagainya. 2 dari anak berkebutuhan khusus ternyata dia tidak mampu mengikuti ibadah hanya karena masalah toilet gereja yang tidak mendukung ABK karena mereka pakai kursi roda seperti itu. Sehingga waktu kita temui kenapa? Karena aksesibilitas menuju ke toilet terlalu rumit dan di situ toiletnya bukan toilet yang khusus untuk ABK. Jadi menyulitkan saat buang air kecil, buang air besar. Maka memutuskanlah si anak untuk tidak datang ke gereja hanya karena masalah itu. Dan itu menjadi bahan pertimbangan buat pengurus gereja untuk bagaimana aksesibilitas mereka itu benar-benar difasilitasi dalam gereja. Karena gereja kita ini gereja yang inklusi ya, menerima semua anak-anak ya, seperti itu. Iya. Dan kakak-kakak perlu membekali diri. Loh kak, ada 1 anak tuli di gereja kami. Ya udah, kakak-kakak latih bahasa isyarat. Bagaimana cara belajar bahasa isyarat? Cari tuh Bisindo daerah kakak, misalnya Bisindo Kota Bogor, Bisindo Jakarta, Bisindo Surabaya. Terus kenalan, belajar lewat mereka. Iya, mereka akan sangat senang untuk melatih teman-teman khususnya teman-teman gereja yang peduli dengan disabilitas tuli. Jadi mereka bisa ngelatih itu dengan karena dengan kita berlatih kepada teman-teman tuli, kita cepat bisa kakak-kakak. Dan untuk itu kalau di awal kita persekutuan dulu kedatangan anak tuli kebingungan, kita pakai pakai sarana LCD. Jadi orang yang khotbah diketik ya kebetulan Iya, anak tulinya ini bisa membaca. membaca seperti Dan itu dan kita siasati seperti itu. Ya. Berikutnya adalah menyederhanakan perintah atau firman yang akan disampaikan, baik secara lisan maupun tulisan. Nanti kita akan pelajari ya di belakang ya. Lakukan pengujian dan rayakan keberhasilan. Berikan kesempatan-kesempatan untuk kita bisa membangun relasi atau bonding bersama. Baik itu mandiri, sosialisasi. Misalkan dia mau pipis. Mamahnya bilang, datanya begini. Si Rizka kalau mau ke toilet, dia akan pegang celananya dan dia akan apa namanya jepretkan itu ya apa
tarik. kemudian kena di perutnya misalkan gitu. Jadi kita tahu nih, oh Rizka mau pipis nih karena dia udah mulai pegang celana. Tanda-tanda itu Ya, ya. lalu kita bangun, kita jangan tanya mau apa, enggak, tapi kita kasih close question. Mau pipis? Ya. Kalau saya bilang pipis atau iya, oke, kita pipis. Sambil kita lihat kakak-kakak, kita observasi. Oh, kalau pipis anak ini sudah dikunci belum? Dia bisa naikkan turunkan celana belum? Dia sudah bisa mandiri menyiram belum? Kemudian dia tahu kebersihan ini belum? Dan lain sebagainya. Itu tentang masalah kemandirian toilet misalkan. Ada banyak hal ya. Baik itu sosialisasi, oh buka Alkitab, mandiri buka Alkitab, tahu enggak? Itu kita perlu latih juga gitu ya. Nah, lalu gimana membangun perilaku dasar dengan interaksi? Satu hal, anak itu harus sudah patuh kakak-kakak. Kenapa? Karena kalau belum patuh, dia nggak akan bisa mengikuti semua perintah. Duduk, ke sini, berdiri, berdoa, kita memuji. Dia nggak akan bisa mengikuti perintah. Maka ini yang harus kita sampaikan. Bu, sepertinya kepatuhannya belum ada. Maka orang tua kan akan mencari, oh iya, ini lagi dalam posisi kami terapikan di area kepatuhannya, membangun ABC tadi. Oh oke, kita lihat lagi kedua, kontak matanya bagaimana? Apakah masih mutar-mutar atau kepalanya kemana-mana, enggak? Atau sudah bisa tegak begini tapi matanya berputar-putar gitu kan? Kita bisa lihat. Kemudian komunikasi sederhananya, dia harus paham pertanyaan sosial, namamu siapa, berapa umurmu, kamu rumahmu di mana, dan lain sebagainya. Kadang beberapa anak kita tanya, namamu siapa, Rizka? Kita tanya yang lain, kamu namanya siapa? Dia nggak bisa jawab loh. Kenapa? Ya karena dia belajarnya cuma namamu siapa dan belum digeneralisasikan. Nah, ini menjadi tantangan buat orang tua dan terapis bahwa untuk membangun hubungan relasi dengan masyarakat itu harus general, harus bisa digeneralisasikan. Kemudian latih menyapa, hai, halo, maka kakak-kakak, waktu kalau ketika ada anak-anak sekolah minggunya, misalnya kebutuhan khusus, kakak-kakak boleh pakai kertas nih di dada, tulisan hai, terus kak, titik, 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 misalkan begitu. Tentunya Kak, anak tersebut harus labeling wajah kita. Oh, ini Kak Rizka. Jadi waktu kita sapa, hai Iyut, maka Kak Iyut membaca tulisan yang ada di dada saya. Hai Hai Kak Rizka. Nah, jadi nggak serta-merta dia membalas sapaan, tapi kita stimulasi bagaimana cara dia membalas sapaan. Maka kita buatkan tulisan dan kita kalungkan di dada. Lama-lama Lama-lama, setelah mereka paham, kita lepas. betul. Oh, ini loh cara menyapa. Jadi kita nggak bisa bilang, ayo disapa, kakaknya disapa. Disapa itu yang pakai apa itu nggak tahu kakak-kakak. Tanpa kita kasih tahu, Iya. gitu ya. Kalau anak-anak pada umumnya ngerti. Menyapa itu yang hai, halo, tanya berikutnya apa kabar, ini mereka nggak paham. Membalas sapaan, memahami pertanyaan. Terus bertanya. Mereka harus bertanya. Wah, ini kemampuan sudah lanjutan nih ketika anak sudah bisa bertanya. Dan kemudian anak bisa mengamati dan berdiskusi. Kita terapkan perilaku dasar ini di dalam persekutuan kita, maka memicu orang tua, memotivasi orang tua. Anakku bulan depan harus bisa ini, harus komunikasi sederhana, kepatuhan, harus lebih patuh ini. Jadi persekutuan kita persekutuan yang membangun juga kemampuan anak. Ini Betul. luar biasa. Jadi pertambahan jemaat di situ kita diterima, di situ kita dilatih juga loh. Bagaimana kita kontak mata, kita menyapa balasan, sehingga hal ini membuat motivasi orang tua untuk datang ibadah sekaligus menyelesaikan masalah anak. Betul, karena mereka melihat, oh ternyata anakku nggak mampu Iya. untuk menjawab pertanyaan ini. Masa usia 20 kok dia belum menyapa seperti itu. Nah, Ya, misal nih kakak-kakak, buat aja tulisan-tulisan hai, terus selamat pagi, hai, kemudian makan, kemudian tidur. Nah, lalu waktu welcoming nih datang, kita bilang, hai Rizka, tugas mereka adalah melompat ke kata jawaban. Kalau mereka jawaban makan, berarti nggak tepat dong. Maka mereka harus melihat. Di sini di yang terakhir ada mengamati. Pengamatan mereka harus jelas. Begitu, oh
ada hai di situ. Mereka melompat. Hai Kak Rizka, oke kamu boleh masuk. Berarti kita observasi kemampuan membalas sapaan sudah bisa. Jadi sekaligus role play-nya ya kakak-kakak. Itu. Ini tahapan berikutnya ketika Karis- mereka sudah membaca. Kak Rizka, ini anaknya terlalu banyak ini anaknya gimana cara kita observasi lebih memudahkan. Ya makanya ada yang namanya volunteer wali dari si anak. Ya Betul. misalnya ada anak 4, guru sekolah minggunya 10, ya dibagi berapa guru sekolah minggunya. Betul. Satu anak didampingi 3, satu anak didampingi 2, itu menjadi pencatatan. Ya. Jadi sesuai kebutuhan ya kakak-kakak. Tapi gimana kalau guru sekolah minggunya cuma 2, anaknya 5, gitu kan? Nah, oke, kita fokus yang mana dulu? Anak yang paling mudah dulu. Oke, nah itu nanti berikutnya kita fokus yang paling sulit. Oke, kita Kalau bisa. kalau Atur. guru sekolah minggunya 2, anaknya 5, libatkan Bapak Gembala, Ibu Gembala, ya pasti akan bersedia. Ya, dijadwal gitu. Jadwal. Nah, Bu, kita jadwal ya, gitu ya. Oke. Nah, berikutnya yang paling penting itu adalah 6 hal ini ya kakak-kakak untuk melihat kemampuan, strategi kemampuan itu satu, kemampuan mengikuti tugas. Jadi instruksi itu harus bisa diikuti, berdiri, duduk, ke sini, buka buku, buka Alkitab, cari Matius, cari ini dan lain sebagainya, baca gitu. Yang kedua, kemampuan imitasi. Imitasi itu meniru. Meniru, lihat. Anak-anak, kita harus meniru perbuatan yang baik. Nah, kita latih perbuatan baik itu yang bagaimana. Jadi jangan cuma sekedar bilang, itu nggak baik loh, kamu menggigit tangannya sendiri. Tapi ketika anak menggigit tangan sendiri misalkan, kita tahan dan kita bilang tangan dilipat. Begitu dia mulai gigit lagi, kita tahan lagi, tangan dilipat. Jadi jangan bilang, jangan Jangan gigit-gigit. itu sakit, itu kasihan, itu luka. Tuhan Yesus berkata bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Jadi Nah. jangan rusak ini tubuhmu. Sudah terlalu panjang kakak-kakak, akhirnya kakak yang kena gigit. Oh, saya yang kena gigit gitu ya. Gitu. Nah, lalu untuk anak-anak yang lain dikasih tahu, lihat, jangan meniru perilaku yang menurut kamu tidak baik. Kalau ini dalam kondisi klasikal ya, kelas klasikal. Karena kan anak-anak lain juga pasti meniru. Nah, kemampuan ini meniru juga pasti harus dibekalkan. Kemudian bahasa reseptif dan ekspresif. Bahasa reseptif itu bahasa yang perintah kakak-kakak. Misalkan contohnya adalah ambil pensil, kemudian ambil Alkitab. Alkitabnya di dalam tas, ambil Alkitab di dalam tas. Gitu ya. Perintah harus jelas kakak-kakak. Jangan cuma ambil Alkitab. Sedangkan anak itu Alkitabnya di dalam tas. Dia akan bingung. Beberapa anak masih kebingungan dengan tingkah bahasa itu. Tapi kalau yang namanya bahasa ekspresif, kita bertanya, apa ini? Kartu. Jadi bahasa ekspresif itu bahasa yang disampaikan secara verbal. Bahasa reseptif itu bahasa yang disampaikan secara nonverbal. Kalau anak menunjuk, ini namanya reseptif. Kamu mau apa? Bola ya? Ini ya? Ini ya? Maka hati-hati kakak-kakak. Kalau anak menunjuk, langsung labelkan. Mau bola? Mau buku? Kalau kita bilang, mau apa? Ini ya? Ini. Suatu saat dia bisa ngomong, ini. Ini. Kita yang kebingungan, ini itu apa? Yang dia tahu adalah kata ini. Ini. Kadang kita bilang ini. Mau mau itu. Nah, persepsinya berbeda gitu ya. Lalu kemudian kemampuan pre-akademiknya, kemampuan menulis, membaca, berhitung. Nah, ini menjadi pembelajaran di akhir. Beberapa dari kita itu bingung anak-anak masuk di akademik dulu. Bagaimana dia bisa menulis kalau dia belum mengikuti perintah? Bagaimana dia bisa buka lembaran buku kalau dia belum paham imitasi membuka lembar buku, membuka lembar Alkitab? Maka pentingnya juga kalau misalkan di dalam ada sih satu gereja yang memang satu anak satu kakak. Nah, itu lebih bagus lagi. Itu bisa masuk ke program pembelajaran individual secara spiritual. Wah, ini keren. Jadi, khusus anak itu dia masih belajar buka Alkitab saja. Lembar-lembar dibuka, instruksinya buka, buka, buka sampai dia paham, gitu ya. Lalu berikutnya kemandirian dan permainan. Oke, next ya nanti di belakang. Lalu kita
latih tentang kontak mata, kakak-kakak. Ketika kita melatih kontak mata, jangan fokus mereka memandang kita dulu. Tapi bagaimana cara kita memandang mereka? Mungkin kita nggak pernah sadar, kita memandang mereka itu nggak tulus loh. Kita cuma bilang, ih anak ini ngerepotin, ih anak ini mengganggu. Kita lupa bahwa ekspresi kita itu juga mereka kenali. Jadi kita harus belajar bagaimana cara memandang dengan ketulusan. Senyum, sapa, hai, selamat pagi. Sekalipun mereka bilang, selamat pagi, Kak. Terus di otak kita, di otak kita itu harus berpikir, Tuhan mengasihi, maka saya juga mengasihi. Kalau kita cuma langsung berpikir, ih kasihan ya anak ini, langsung itu bisa mempengaruhi cara pandang kita, ekspresi raut muka kita. Maka mereka akan mengenali dan mereka akan tahu, dan sehingga mereka nggak mau bersosialisasi. Kenapa ada anak yang suka menyendiri? Kenapa ada anak yang nggak mau berkumpul dengan teman-temannya? Bukan kan, ada beberapa hal bukan karena mereka nggak ngerti, nggak bisa, tapi bisa jadi karena cara pandang kita. Cara pandang teman-teman ke mereka. Nah, itu yang perlu kita harus lakukan. Cara pandang, senyum, sapa, kontak mata sejajar. Lalu boleh lakukan fiksasi kakak-kakak. Fiksasi itu kalau dari depan, kita boleh pegang. Lihat Kak Rizka. Oke, kamu hebat. Kalau dari belakang, kita boleh pegang di area sini. Tapi hati-hati ya kakak-kakak. Kalau ini kita terlalu keras, bahaya di sini. Perhatikan, kita mau saking semangatnya nih. Wah, aku diajarin Kak Rizka nih, fiksasi. Nanti, yuk lihat, cepet gitu ya. Dikerasin begini. Kita nggak tahu ukuran. Akhirnya ada masalah di area leher, kita kena kasus kakak-kakak. Gitu ya. Jadi penting kita untuk belajar. Sebenarnya kalau onsite itu lebih baik ya, karena kita tahu seberapa penekanan yang perlu kita berikan. Nah, lalu bagaimana berkomunikasi? Bahasa singkat, padat, jelas, sederhana. Nggak usah ada kalimat bertele-tele. Ayo sini, jangan lari-lari ya, nanti kamu jatuh. Nanti itu mereka nggak paham. Begitu lari, kita langsung instruksi, stop. Selesai loh Kak. Begitu dia lari, kita bilang, berhenti. Kakak yang di ujung sana, tahan badannya untuk dihentikan. Kalau nggak ditahan, ya dia lari. Sudah saya perintah stop, tapi dia nggak berhenti. Karena dia tidak tahu bahwa stop itu harus menghentikan tubuhnya. Bahkan ada beberapa anak yang hanya memahami kata-kata tertentu dan beberapa anak itu mengambil kata-kata atau kalimat yang di belakang. Ya, lu mau kemana kamu? Jangan ke situ, jangan lari. Yang diambil adalah kata lari sehingga mereka berpikir bahwa aku disuruh berlari ini. Iya, Ya. apalagi kita buat jangan ke situ, jangan begini, jangan begitu, nggak jelas sudah perintahnya. Ya. Ya. Lalu buat pernyataan close question ya, bukan open question. Seminimal mungkin kemarin sudah ya ini ya, bila anak nggak mau lakukan tidak, bila dia melakukan perintah beri reward. Tips, 7 tips berkomunikasi. 1, pahami komunikasinya mereka. Meliputi perilaku, suara, ekspresi wajah, bahasa isyarat. Bukan berarti komunikasi ABK itu nggak bisa, nggak valid, dan hanya penyampaian melalui perilaku dan ekspresi yang nampak berbeda. Jadi itu harus kita pahami komunikasinya apa. Kalau pakai nonverbal, nonverbalnya apa? Apakah itu tertulis? Apakah itu bahasa isyarat? Apakah itu pakai kartu dan lain sebagainya. Berbicara sebagaimana kita berbicara kepada orang lain. Cuman tinggal kalimat kita yang kita sederhanakan. Gestur kita, kecepatan kita, artikulasi kita juga harus jelas. Jangan, misalnya gini, saya ngobrol sama Kak Sony ya, misalkan. Kak Sony ya, benar? Betul Kak? Mereka nggak akan tanya, Kak Rizka ngomong apa? Langsung lari aja, pergi aja, nggak jelas juga ngomongnya. Jangan terlalu cepat. Gestur, perhatikan gestur. Oke, hari ini kamu hebat. Kakak senang kamu mendengar perintah.
Sudah cukup. Hari ini kamu hebat ya Kak Sony, kamu sudah dengarkan perintah Kak Rizka. Maka hari ini kamu menjadi anak yang pandai. Ini ngomong apa kayak orang jualan gitu ya. Nah, misalkan begitu. Lalu jangan membicarakan ABK seolah-olah dia tidak ada. Anak itu lo kasihan ya. Dia lo lihat matanya itu. Lo lihat tangannya lo. Padahal dia itu dengar lo kakak-kakak. Dia itu ngerti lo. Yang tuli juga mereka punya satu kelebihan, mereka bisa membaca mimik aja Betul. seorang saat kita berkata atau menyindir atau Iya. ngerasani lah bahasa Ngerasa Jawa. membicarakan. Itu kelihatan ya Iya. dari situ. Lalu gunakan bahasa sederhana, dan kalau umurnya udah remaja, kita harus pakai bahasa remaja, kakak-kakak. Hai, selamat pagi, Bella. Iya. Sorry, ada Bella nggak ya di sini? Semoga. Selamat pagi, Bella. Wah, Bella hebat banget ya ini. Padahal dia udah umur 20 tahun, dewasa. Atau dia umur 17 tahun. Yuk kita mau nyanyi happy ya. Enggak loh kakak-kakak. Jadi perlakukan mereka seperti seusianya, hanya tinggal gaya bahasa kita. Perilaku komunikasi ABK, perhatikan, dengarkan. Perilaku ini menunjukkan cara berkomunikasi. Gunakan bahasa konkret. Jangan abaikan perilaku baik yang positif maupun negatif. Semua perilaku memiliki makna. Bahasa konkret kita gunakan, jangan bahasa yang abstrak. Lalu Roh Kudus masuk di dalam hatimu dan dia berbicara dan mengubah hidupmu. Bingung ya, mengubah jadi apa? Spiderman kah? Superman kah? Roh Kudus Bingung. saja nggak Roh dipahami. Kudus saja nggak paham kalimat itu. Nah, terus ada Roh Kudus, dia punya gambaran secara visual di otaknya, masuk ke hati. Hatinya hati yang begini lagi. Nah, nanti kita ngambil visual Roh Kudus berbentuk merpati. Nah, nanti waktu si anak Lihat merpati lewat. lihat makanan penyetan itu ada gambar merpati, saya mau Roh Kudus. Makan Mau Roh Roh Kudus. Kudus. Wah. Seperti itu. Jadi ini yang salah, dan puji Tuhan beberapa gereja sudah membuat modul katekisasi yang kemarin GKJW tahun depan sudah menyiapkan itu katekisasi khusus untuk anak-anak atau dewasa dengan disabilitas. Ya. Berikutnya kasih pilihan, beri pilihan membantu anak kebutuhan khusus meresponi dan meningkatkan pemahaman, serta memberikan otonomi untuk mengambil keputusan sendiri. Jadi ini sangat bisa digunakan saat beraktivitas atau bermain. Kamu mau menempel atau mewarna? Mewarna, oke, hari ini kamu mewarna. Jadi jangan kita kasih, ayo mewarna, dia nggak mau mewarna ya. Mewarna ini loh begini, akhirnya dirobek. Kenapa ya dia suka robek-robek kertas? Dia nggak mau loh Kak. Kita Tantrum. paksa. Karena Terus dia waktu di tantrum. tempat terapi disuruh mewarnai, di sekolah disuruh mewarnai, Di ternyata sekolah minggu di juga tengah mewarnai. disuruh mewarnai, dia tiba-tiba wah. Lalu kita cuma bingung. Ini kenapa masih marah-marah? Padahal dia suruh mewarnai, bosan mewarnai, misalkan begitu. Nah, gunakan visual objek untuk membantu komunikasi. Nanti di belakang saya ada jelaskan. Gunakan pertanyaan berbasis ya atau tidak. Boleh. Mau pipis? Ya. Mau makan? Ya, gitu kan. Apakah ini hidung? Tidak, misalkan begitu. Nanti kita itu hal-hal yang bisa kita bangun. 15 menit lagi kita akan selesai. Ya. Mengapa kita memperlakukan mereka dengan spesial dan istimewa? Karena mereka dilahirkan hidup dan mereka punya keterbatasan, mereka warga negara dan mereka punya masa depan. Menjadi spesial artinya memberikan kelebihan kita untuk melengkapi dan mempersiapkan yang berkekurangan dengan tindakan nyata, kakak-kakak. Sebab setiap perubahan itu didapat dari sebuah tindakan. Ini kata saya ya kakak-kakak. Kalau kita nggak bertindak ya nggak akan ada perubahan. Oke. Ini sudah, saya di belakang akan ada nih strategi. Strategi pelayanan itu harus ramah. Aturan, kurikulum, liturgi, dan penyampaian. Jadi kalau misalnya ada gereja ramah anak, sudah termasuk di sini juga ramah anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus harus mendapatkan pengalaman spiritual dan pertumbuhan iman Gereja di masa juga harus hidupnya. punya aturan yang secara visual dan sebagainya. Ini toilet, gambar toilet, Ya. dilarang menginjak tanaman, juga menginjak tanaman, dan sebagainya. Nah, ini saya sedikit sharing tentang camp
yang Mereka harus mendapatkan pernah kita pengalaman adakan ya kakak-kakak. secara spiritual. Suaranya Mereka terdengar Kak Sony? harus Iya. dibangun tidak hanya mereka tetapi keluarga. Dan ini kita lakukan dengan berbagai disabilitas yang mungkin bisa menjadi ide buat kita semua. Karena dalam camp ini kita mempunyai waktu banyak untuk bonding, untuk dekat dengan orang tua. Ini anak-anak disabilitas netra, tuli, Autism. autis ADHD, Down syndrome, DMD. DMD, cerebral palsy. Mereka berbeda. Tuli. Dan ini saya. Selamat datang di Family Gathering PSF Fata ABC Movement 2018. Pandemi. Ini persekutuan kita bawa ke salah satu tempat interdenominasi gereja Kristen Katolik. Ketika mereka dipercaya, diberi kesempatan untuk terlibat, maka sejatinya orang tua tidak pasti akan Masih ada satu bola biru. Cepat. Kesempatan menentukan. Tidak hanya itu, kalau mereka mengalami perjumpaan, kedekatan dengan orang tua melalui apa yang sudah kita konsep di malam itu, dan benar-benar menjadi malam perjumpaan mereka dengan Tuhan, menjadi komitmen. Mereka juga punya untuk dekat dengan Tuhan. Amazing grace, how sweet Ini yang unik. the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Saling mendoakan, Was saling blind, memaafkan, but now I see.
anak-anak itu membutuhkan pengalaman dan pemahaman yang menyenangkan kakak-kakak atas apa yang kita ajarkan. Oh, kamu hebat. Kamu pandai. Pandai. Wow, hebat. Dan hal-hal ini yang perlu kita bekalkan. Bukan cuma sekedar mengajar mereka membaca, bukan cuma sekedar menyampaikan firman Tuhan untuk mereka dengar, tapi bagaimana kita masuk dan terlibat di dalamnya untuk memberikan secara visual, juga menanyakan, memberikan pilihan, terlibat dalam satu diskusi, kemudian mempresentasikan dan bermain peran. Maka dengan pengalaman yang kita berikan 90% kalau kita lakukan ini semua, itu akan diingat oleh anak-anak. Dan ini tentunya nggak langsung ya serta-merta berhasil, tapi lewat proses kakak-kakak. Bagaimana mereka belajar dengan lewat verbal, visual, ikut terlibat dan berbuat. Maka pengembangan persekutuan anak berkebutuhan khusus harus memiliki strategi untuk di area pelayanannya. Kita menggunakan strategi visual, auditori, dan kinestetik. Seperti yang kemarin saya sampaikan. Nah, ada beberapa visual support untuk mendukung pemahaman. Saya, ini boleh misalkan, Kak, di tempat saya cuma ada 1 anak nih. Bagaimana kita bisa mendampingi mereka? Gunakan visual support yang diperlukan. Nih, ada beberapa kartu saya buat untuk bagaimana, oh ternyata di gereja saya cuma ada 1, kakak pendampingnya yang akan berikan kartu ini. Oke, sekarang tunggu ya, kakak-kakak terlihat ya Kelihatan. kartu saya. Kemudian, oke, waktunya kita berdoa. Ini boleh dilaminating. Kartu-kartu ini boleh dilaminating lalu dijadikan kalung. Untuk jadi kebutuhan bahwa, oh cara berkomunikasinya menggunakan visual. Strategi visual pelayanan anak. Kenapa ya? Ini ada beberapa alasannya ya. Nanti materi akan saya bagikan untuk contoh-contoh visual supportnya ini. Sifatnya permanen, memberi otak untuk mengenali, membantu, kemudian memproses bahasa, menyiapkan murid untuk bertransisi dari aktivitas ke berikutnya, terus membantu anak melihat apa yang kita maksud, apa yang dimaksud, dan lain sebagainya. Ini visual support yang mungkin kita bisa taruh di toilet, misalkan contohnya. Kakak-kakak bisa juga cari di internet, Di Pinterest gitu ya. Pinterest, Kompik atau visual support seperti Iya. itu ya. Nah, kalau lagu-lagu bagaimana? Kita masuk ini aja, aku mau cinta Yesus selamanya. Cari gambar yang bisa sesuai dengan arti kata tersebut untuk memberi pemahaman. Jadi buat PowerPoint-nya bisa begini kakak-kakak, teman-teman kita yang di GKE setiap minggu sudah buat PowerPoint dengan memvisual supportkan. Jadi mereka nggak hanya sekedar nyanyi hafalan, tapi paham. Ya, prasyaratnya apa? Tadi ya, hal-hal yang mendasar, kepatuhan, kontak mata, imitasi, mengurutkan, menirukan, membaca, mendengar, dan punya kondisi perilaku yang baik. Pesan hanya dengan kata-kata positif. Kita bangun kata-kata positif kita. Pesan pendek, nggak perlu terlalu panjang. Dapat dilakukan dengan kombinasi gambar, penekanan, pengulangan tertentu pada target perilaku. Kemudian relevan dengan kejadian ya. Terus untuk individu kah atau untuk general? Itu kita berikan. Maka sebenarnya diperlukan program khusus. Kalau di center, di terapi itu namanya masuk di center. Kalau di rumah ya orang tua. Kalau lingkungan kita mulai dari gereja kakak-kakak. Saya percepat ya, karena ada beberapa video yang di area belakang untuk kita bisa melihat. Jadi lingkungan mulai di mana? Kita yuk mulai dari gereja kita. Mengembangkan program pelayanan sekolah minggu untuk anak-anak kebutuhan khusus. Sehingga dalam satu gereja atau persekutuan, mereka anak-anak ketika kita mendapati ada anak-anak berkebutuhan khusus, guru sekolah minggunya sudah siap menerima dulu, siap mengajar. Secara programnya apa? Program individualnya bagaimana? Atau menyederhanakan kurikulum yang sudah ada di gereja kita Betul. masing-masing. Kalau di GKJW sudah ada namanya TIAR, tuntunan ibadah. Jadi kita sederhanakan untuk teman-teman yang rindu pelayanan di anak berkebutuhan khusus. Kata-kata kita skip.
atau hari ini kita belajar tentang minggu apa, misalnya minggu Alkitab, minggu penciptaan, Betul. ya kita ulang itu dari minggu ini sama, besok minggunya diulang lagi sama, dan minggu berikutnya baru diganti. Memberikan pemahaman pentingnya melayani mereka. Jadi guru-guru sekolah minggu seperti hari ini kita belajar sama-sama ya kakak-kakak. Ya. Kemudian memperlengkapi untuk bagaimana bersikap dan menghargai. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang etika berinteraksi ya. Jadi adanya strategi khusus. Kita kakak-kakak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu menjadi semakin percaya diri dan bisa mengambil sikap saat bertemu dengan mereka. Kemudian gereja memfasilitasi prasarana dan sarana pelayanan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Contoh visual support di toilet boleh kita pasang, boleh kita tempelin dan lain sebagainya. Di tempat ibadah anaknya bisa kita juga tempelkan beberapa pintu masuk, duduk baik dan lain sebagainya kita boleh tempelkan. Fasilitas ini juga tentang bagaimana memperhatikan mereka. Gereja juga akan memberikan kesempatan sesuai dengan kemampuan anak untuk melayani Tuhan. Nah, Betul. dari potensinya itu akan kita lihat anak spesial need yang mereka punya potensi dan talenta khusus, maka kita tampilkan juga di gereja. Ya. Bisa. Berikutnya memberikan kontribusi yang nyata bagi masyarakat dengan menjadi terang bahwa mereka juga punya talenta untuk jadi berkat. Jadi gereja bertanggung jawab atas keimanan mereka dan kembali kepada keluarga dan masyarakat sehingga menjadi berdampak. Nah, karena apa? Karena waktu Yesus ditanya tentang bagaimana anak buta ini berproses di dalam hidup ini, yaitu di dalam Yohanes pasal 9 itu dikatakan saat murid-muridnya bertemu, siapakah yang berbuat dosa, orang tuanya atau anak ini, sehingga ia dilahirkan dengan disabilitas, dengan kebutuhan khusus, dengan buta. Maka Tuhan Yesus berkata bahwa bukan dia, bukan anak itu yang berdosa atau orang tuanya, tetapi Karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan dinyatakan di di dalam dia. dia, katanya. Pekerjaan-pekerjaan Allah yang bagaimana? Pekerjaan Allah yang fungsional, yang pekerjaan Allah di dalam hidupnya yang berfungsi. Gereja juga berfungsi, melayani dia dan sebagainya. Dengan strategi khusus, maka kita berharap bahwa dengan keterbatasannya mereka mengerti dan paham. Dan untuk itulah kita akan mendampingi. Kita belajar yang namanya bahasa isyarat. Indonesia Raya. Belajar dari mana? Dari teman-teman yang tuli. Sanalah aku Kita berdiri. melibatkan orang-orang di luar Tuhan untuk ngajari kita bagaimana bahasa isyarat. Dan seterusnya. Nah, ini pentingnya experience kakak-kakak mengalami. Jadi anak-anak kebutuhan khusus mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yes. dan merasakan hadiratnya. Pengalaman yang nyata kita buat welcoming. Nanti akan jadi PR ya kakak-kakak. Yuk kita simak nih. Welcoming, menyambut semua harus ada tujuan dan untuk melatih. Sesuaikan tema, libatkan motorik kasar, pakai benda-benda sekitar dan dipersiapkan dengan matang. Yuk kita coba ya. Kita langsung sama praktek ya. Sebelum kita nanti akan mengakhiri, ini kita sudah masuk di sesi praktek. Yuk kakak-kakak yang bisa on cam, boleh dong dibantu on cam? Boleh dibantu? Tema kita Tentang tentang ketaatan. ketaatan. Siap. Oke, terima kasih buat yang sudah on cam. Yuk kita akan baca ya. Pastikan mereka yang sudah bisa baca. Kalau belum bisa baca, kita dampingi dan kita instruksikan ulang. Yang pertama, wah kamu hebat. Yang Hebat. kedua, kalau yang di mobil nggak usah lompat Yang di ya Kak. mobil nggak bisa lompat. Oke, yang ketiga. Shalom. Oke, yang keempat. Wah, terima kasih karena kamu telah melaksanakan perintah. Terima kasih kamu telah melaksanakan perintah. Karena kamu taat, kamu boleh masuk. Nah, ini bagian dari welcoming ya, menyambut anak-anak.
Jadi boleh ditaruh di depan sebelum mereka masuk, kakak-kakak. Kartu tulisan. Ya. Oke, nah ini beberapa contoh welcoming. Terima kasih buat yang sudah on cam. Ini contoh welcoming tentang tema kebersihan. Jadi kita pakai Loh, ini dilihat ini warnanya apa ini? Ini dilihat ini. Warna apa ini? tugas mereka cuma kado aja. Warna apa ini? Warna apa ini? Nah, lihat ini. Berikutnya. Ini volunteer kita juga anak. Ini masukkan. Nah, ini banyak hal yang kita bisa lakukan ya. Tembak ini masuk dalam tema tentang fokus. Gitu. Nah, kemudian masuk ke area pujian. Pilih pujian sederhana seperti tadi ya Kak. Minim bahasa abstrak. Gunakan media peraga. Diulang-ulang, tidak terlalu banyak pilih lagu. Volunteer bisa ikut bergerak dan memuji. Musik tidak terlalu keras. Tidak menimbulkan distrak. Libatkan anak yang memiliki kemampuan dalam musik. Boleh mereka melayani. Maupun pakai keyboard, maupun cuma nabuh, dan lain sebagainya. Libatkan mereka juga pimpin pujian. Dan siapkan PowerPoint-nya. Yang ini ikut dalam kelas regulernya. Mana nih yang kebutuhan khusus? Nih, yang pakai logo ya kakak-kakak. Dan dia sangat sempurna sekali. Awalnya memang Dia bisa menikmati hubungannya. Nah, ini kaos biru, ini didampingi. yang mau ngajak jemaat untuk datang kepada Tuhan ini. Bapak kita bangkit diri bara kuasa Tuhan sempurna atas hidupmu. Seperti itu Jadi. kita kaget waktu itu. Ini benar-benar amazing. Ini sesuatu berkat buat kita. Jadi tidak ada yang mustahil ya kakak-kakak. Yang penting kita mau dulu melakukan dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita ajak mereka untuk permainan atau games dan cari games atau permainan yang sederhana. Libatkan motorik halus dan motorik kasar. Yang ini dua dus makan kakak-kakak. Iya lomba. Tapi kita kasih kesempatan Kak Rizka, Kak Yuyut ini ya, saya suruh gitu kan. Ya ini games-game. Ya. Dan ini juga kami. Ya, jadi mereka harus melangkah Lomba. ya lomba. Ya, yang heboh orang tuanya kakak-kakak. Yang heboh kakak-kakaknya. Gitu kan. Ya, jadi persekutuan ekonomi kita sampai juga anak-anak, dewasa, orang tua, kelas sibling atau saudaranya. Dan libatkan, ajak mereka untuk Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya.
Karena itu, berdoalah demikian. Tata kami yang disoikan Dikutuskan namamu. Datanglah kerajaanmu. Cerdas berdaud. Berilah kami rezeki pada hari ini. dan ampunilah kesalahan kami. Orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena Bapa. Amin. Yuk kita pujikan sama-sama ya, karena kita sudah mengakhiri ibadah ini, kita bernyanyi ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya, kalau kita mau bertumbuh, maka kita harus membaca kitab suci dan berdoa setiap hari. Glory haleluya. Gitu. Kita masuk firman ya kakak-kakak. Oke, kali ini kita berbicara tentang kesalahan. Nah, ini firmannya masuk nih. Oke, apa nih yang salah? Silahkan kakak-kakak. Apa ya yang salah? Salah. Yuk, yuk kita. Ya, garpu kenapa kak? Buat cukur jenggot. Oh benar, mencukur itu seharusnya pakai apa ya? Alat cukur, bukan pakai garpu. Mereka akan Apa yang terjadi kalau kita cukurnya pakai garpu? Nggak bisa. Nggak bisa, benar. Dagunya pasti terluka, kakak-kakak. Gitu ya. Oke, apa yang salah? Kita boleh ya kasih gambaran. Ini untuk anak awal, kakak-kakak. Gambarnya polos. Ya. Lalu untuk bagaimana? Untuk anak yang sudah menengah atau advance, kita boleh kasih gambar seperti ini. Cari di Pinterest. Ya. Nah, mana nih gambar yang salah? Mereka akan melototin. Tuh. Lalu setiap manusia pernah berbuat salah. Ya, tapi jika kita salah, kita harus paham dan tahu. Lalu apa yang kita lakukan jika kita salah? Lihat nih, temanmu ada yang dorong ini. Boleh gak? Kita masuk ya. Jika kita salah, kita harus berubah. Ya, berubah. Kalau kita salah, kita harus berubah. Roma 12 ayat 2 kita buka ya. Yuk kita baca sama-sama Roma 12 ayat 2. Mari kakak-kakak boleh kita akan baca ya Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan yang kehendak Allah, manakah kehendak Allah, apa yang baik. Ulangi ya, kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Nah, ini dijelaskan satu-satu kakak-kakak gambarnya ya. Lalu bagaimana kita bisa mengalami perubahan? Kita harus baca kitab suci, baca Alkitab. Jelaskan Alkitab itu apa. Dan di akhir cerita tujuan kita adalah ke surga. Kamu punya rumah di surga bersama-sama dengan Tuhan. Jadi ini sudah kita baca ya kemarin ya kakak-kakak. Jadi mereka berharga. Dari mereka kita belajar, dari mereka kita dibentuk, dari mereka kita mendapat berkat. Ini adalah persekutuan kami. Dan ini peninggal band.
ya terbentuknya persekutuan, akhirnya anak-anak yang berpotensi di musik, kita buat sebuah grup band dan mereka didukung orang tuanya, kita hanya fasilitasi dan mereka akan menjadi berkat buat orang lain. Malam mereka akan tampil. Bolehlah kakak-kakak ada di YouTube channel saya nanti. Boleh lihat. Oke, terakhir kita baca ayat hafalan ya. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, ini doa Bapa Kami yang kita visual supportkan kakak-kakak. Ini dibuat oleh dewasa autisme. Dan dia mencari gambarnya sendiri. Saya hanya cuman kasih kata-katanya atau misalnya, oke, cari doa Bapa Kami, cari gambarnya. Dan dia yang buat. Kita boleh berikan seperti ini. Dan Tuhan Yesus memberkati. Ketika anak kita bertumbuh, maka sebenarnya juga bertumbuh. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Tony. Mohon maaf agak sedikit panjang. Benar-benar Luar biasa ini Kak. Kak ada pertanyaan Kak, langsung dijawab aja tuh Kak di chat. Ya. Yang tadi yang Roh Kudus tadi kan Pak Iyut jangan digambarkan sama merpati. Terus digambarkan sama apa nih? Gitu. Roh Kudus bisa digambarkan dengan tulisan-tulisan atau tetap gambar. Jadi ada hati ya kakak-kakak, ada gambar manusia, lalu dikasih hati, di hatinya itu ada tulisan Roh Kudus. Gitu. Jadi jelaskan bahwa di hati kamu itu ada Roh Kudus. Nah, di baliknya hati itu, tidak baliknya hati Roh Kudus itu ada kebaikan-kebaikan atau buah-buah roh di situ. Betul. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Tahu nggak kamu apa isi Roh Kudus hati yang ada di dalamku? Dibuka, ternyata ada tulisan. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Nah, itu semua. Iya, kakak-kakak kalau mau bertanya langsung sama Kak Iyut sama Kak Rizka. Ya, boleh resen ya, nanti yang kita akan baca dari pertanyaan mungkin ada di chat. Boleh resen, kita terbuka saat ini. Dan besok pertemuan selanjutnya kita akan beda topik ya. Iya, silakan kakak-kakak langsung bertanya. Itu ada, silakan Kak Ria Ria dari Bogor. Monggo Kak Ria. Semangat ini saya. Wah, ini Bogor ini. Halo Pak. Halo. Pak, makasih untuk sharing yang luar biasa buat kami semua. Jadi semangat, tambah semangat setiap harinya buat anak berkebutuhan khusus. Jadi aku lihat secara global berarti kita harus mempersiapkan dengan matang jika kita akan membuat kelas khusus buat anak BK. Jadi dipersiapkan sedetail mungkin ya Kak. Nah itu aku lihat ada observasi. Apakah di asesmen atau pakai observasi Kak? Buat anak ABK yang ada di misalnya jika kita mau mengadakan kelas khusus. Kalau observasi kan mungkin kita hanya lihat pandang dari mata ya Kak. Nah, bisa nggak kita perkuat lagi dengan apa gitu? Bisa. Yang kedua Kak, saya tertarik dengan puberitas buat anak remaja untuk anak ABK. Karena ini adalah masalah yang selama ini mungkin untuk orang tua yang memiliki anak ABK di usia remaja sangat sulit untuk menghadapi puberitas. Contohnya anak murid saya di sekolah Kak, kebetulan saya ngajar di SLB saat ini. Banyak anak yang itu Kak, yang tadi Kakak bilang mengeluarkan maaf kata penisnya di luar, sampai papanya mengikat dengan tali pinggang pakai tali sekejam mungkin. Dia bilang Buria itu saya ikat supaya tidak dikeluarkan. Nah, seperti kakak yang sudah ya seenggak saya mungkin sudah memiliki banyak pengalaman lah ya. Aku lihat kakak banyak pengalaman, mungkin itu kerinduan kakak luar biasa untuk anak ABK. Ada nggak treatment? Jadi saya juga bisa bawa juga. Ini kan saya jadi gali 2 lubangnya, saya bisa ke gereja, saya juga bisa bawa ke sekolah gitu ya. Puji Tuhan ya, ada orang-orang yang hebat ya.
Ada nggak treatment untuk pubertas, maaf kata Kak, untuk bisa menangani anak-anak yang anak remaja yang sudah maaf ya mungkin ya dia tidak mengerti karena kan dia punya intelijensi dan keterbatasan fisik atau mental dia yang ada hambatan. Minta ininya Kak, apa ilmunya supaya kami nanti di sekolah bisa menangani anak yang pubertas yang maaf kata yang mengeluarkan penisnya untuk ya itulah ya begitulah gitu ya kalau kita kasih dari sini. Terima kasih Kak, semangat terus Kak Iyut sama Kak Rizka, Tuhan berkati. Ya Karya itu sesi khusus nanti ya. Anu apa latihan khusus, ya. Iya. Yang pertama adalah tadi apa itu tentang asesmen ya, tentang asesmen atau observasi. Kalau memang di sekolah minggu kalau kita sudah sering kali melakukan kegiatan itu, berarti kan kita juga butuh level up ya. Oh, bagaimana nih cara bukan hanya sekedar observasi tapi kita bisa mengakses gitu kan. Kalau asesmen itu kan observasi itu apa yang kita tampak hari itu sehingga kita bisa catat kelemahannya. Tapi kalau asesmen mungkin ada yang lebih berkala gitu kan. Oke, hari ini, besok, lusa dan seterusnya itu pasti berbeda-beda. Maka kita akan menentukan teknik apa yang kita akan lakukan untuk anak tersebut. Tapi kalau di sekolah minggu biasanya cukup kita observasi saja gitu kan. Kemudian kita minta data, minta tolong diisi dan lain sebagainya. Nah, itu yang poin yang paling penting tentang antara observe atau kita mengakses anak, gitu ya. Kemudian kita sampaikan kepada orang tua untuk, oh ya kendalanya begini. Oh ternyata jangan bandingkan anak kita dengan anak lain. Karena nggak akan pernah tahu titik temunya. Tapi bandingkan dia ketika kita melayani dia hari ini dengan nanti 2 bulan berikutnya apa yang terjadi. Dengan target pencapaian kita, misalkan duduk baik atau mendengar baik, misalkan begitu. Nah, apakah target itu akan tercapai? Kita bandingkan dengan itu. Oh, ternyata targetnya tercapai nih. Oke, kita baru naik ke target berikutnya. Misalkan demikian. Kemudian tentang pubertas. Saya selalu menginformasikan kepada orang tua yang anaknya masih anak-anak. Persiapkan masa pubertas itu 3 tahun sebelum masanya. Jadi kalau kita mau buat sekarang anak-anak itu puber itu ada yang 8 tahun, 9 tahun loh kakak-kakak. Kenapa? Karena makanannya itu ya. Makanan sekarang itu luar biasa. Mempercepat hormon gitu kan. Nah, kemudian karena gadget juga, itu kan juga mempercepat dan lain sebagainya. Nah, kita persiapkan 3 tahun sebelumnya. Lalu bagaimana kalau yang sudah terjadi? Kita lihat juga apakah konsumsi makanan yang dimakan anak tersebut yang memicu itu kan juga bisa dipicu ya Kak dari dalam gitu kan, itu bisa dipicu dari dalam. Jadi satu bisa karena pola asuh. Oh kalau di rumah ternyata dibiarkan saja gitu, kemudian akhirnya jadi terbiasa. Kedua ada yang karena tontonan, beberapa dewasa di sini karena tontonan dia suka terobsesi justru cari video porno untuk kemudian dia gambar Kak, sampai karena saking pinternya gambar, dia menggambar itu. Dan akan sangat kesulitan untuk kita bisa meredam. Yang ketiga, perbanyak aktivitas Kak. Olahraga, olah fisik, olah tubuh, semua perbanyak aktivitas. Supaya apa? Pola pikirnya dia nggak ke sana. Kalau dia kurang aktivitas, kalau dia kurang aktivitas, maka dia hanya berpikir kenikmatan di tubuhnya. Tanpa harus dia berpikir, oh ini nggak boleh, ini melanggar, atau ini tidak, ini nggak sopan, ini sopan. Dia nggak mikir itu. Yang penting saya nikmat, saya senang, saya nggak peduli lingkungan. Kenapa ya? Karena pengamatannya mungkin belum bagus. Kenapa? Saya kan ini tubuh saya, kenapa harus yang lain bingung? Padahal dia harus punya, tahu, paham, private area dan public area. Ada juga tergantung lagi nih, ada juga keluarga yang, oh boleh, tapi hanya di area kamar mandi. Tapi kalau saya bilang tidak, itu tidak diizinkan, maupun di kamar mandi, maupun di satu ruangan dan lain sebagainya tidak diizinkan. Nanti dia marah-marah dan perbanyak aktivitas, perbanyak kegiatan, perbanyak olahraga. Tubuhnya harus dieksplor, harus dituangkan dengan kegiatan olahraga karena udah dewasa. Kita bisa lihat apakah lihat posturnya dulu, apakah dia obesitas, apakah dia cenderung mager gitu kan ya. Kalau dia cenderung malas bergerak dan
kita tingkatkan. Oke, siram bunga, kemudian bersihkan kloset kamar mandi, perbanyak aktivitas, tapi yang berfungsi di kehidupan sehari-hari. Kalau di sekolah bagaimana? Kembali lagi, Kak, saat dia selesai ngerjakan, kita kasih kesempatan misalnya, oke kamu boleh jalan-jalan nanti kembali ke kelas lagi ya. Ada beberapa sekolah yang melakukan itu. Kenapa? Supaya dia bisa fokus, dia jalan-jalan dulu, dia kembali lagi ke kelas. Kalau enggak dia akan mengganggu dan dia bisa jadi itu obsesi lagi. Wah, saya tak lakukan ini supaya aktivitas terhenti. Bisa juga begitu. Jadi kita harus lihat lagi, Kak. Kita harus observasi lagi perilaku ini fungsinya apa. Itu. Tentunya pembelajaran agama juga perlu dibekalkan ya. Makanya kenapa guru-guru sekolah minggu ini penting. Mana sih yang menjadi prioritas bahwa tubuhmu itu bait Allah, kamu Tentang nggak boleh kebersihan sembarangan dan juga, lain sebagainya. kebersihan tentang alat tubuh, fungsi tubuh juga Betul. seperti itu. Dan ini mungkin melibatkan Puria, melibatkan parent juga ya dalam masa puber ini sangat berpengaruh. Ya karena berhubungan dengan toilet training dan sebagainya. Maka diperlukan parenting ya untuk mempertemukan guru dengan orang tua untuk kita satu pandangan seperti itu. Hanya kalau kita dalam kondisi saat itu menjumpai anak begitu, kita nggak bisa bilang, nggak boleh ya, dia pasti akan tantrum, marah, Kak. Ya. Jadi kita tunggu, setelah itu baru, oh ini target saya dia harus paham, dia harus bisa ini dan lain Ternyata sebagainya. kenapa dia melakukan itu biar diperhatikan oleh seluruh orang saat dia melakukan itu aktivitas itu. Dan ini menjadi obsesi dan kepuasan. Bukan tentang kepuasan seksnya, tetapi tentang kepuasan dilihat banyak orangnya ini. Ya, bisa. Ya. Kita punya siswa dulu sekali, Kak. Kalau setiap malam tidurnya itu hanya 1 jam sampai 1,5 jam satu hari. Lalu bagaimana kalau malam? Malam hari itu dia dimasukkan ke dalam satu kamar, kemudian orang tuanya tidur, dan pagi hari, Kakak tahu sendiri ya, apa yang terjadi. Dia orang tuanya buka pintu dan kamar itu penuh bau sperma, Kakak-kakak. Dan itu dia lakukan setiap hari. Lalu bagaimana? Ya, mau dirubah, usianya juga udah dewasa, anaknya nggak paham, dia cuma bisa tantrum, dan lain sebagainya. Nah, jadi ada banyak hal. Sebelum anak itu berangkat menjadi dewasa, berangsur menjadi dewasa, persiapkan itu lebih dini. Puberitas perlu diadakan lebih dini. Ya, Ya, yang terima menjawab yang kasih. lainnya mungkin kalau ada yang mau raise hand. Silakan Kakak. Boleh bertanya, di chat juga boleh. Oke, sepertinya. Ya, jadi kalau ditanya kita pengalaman kita sudah lama dan sebagainya itu saya pikir belum ya Kak, karena kita masih perlu banyak tantangan karena mereka seperti Kak Diska tadi bilang bahwa kondisi mood mereka itu berbeda-beda hari ini sampai besok juga akan berbeda seperti itu. Iya, kakak-kakak kalau saat ibadah sekolah minggu perlu pakai pakaian polos ya. Nah, ini juga penting supaya ada beberapa anak yang terganggu dengan pakaian bercorak. Dan itu juga bisa membuat mereka marah, mereka tantrum gitu ya. Pakaiannya pakaian polos. Kalau misalkan mau memberi gambaran Tuhan Yesus, boleh. Kita kemarin, kemarin nggak ada ya videonya ya. Jadi kita boleh menyerupai Tuhan Yesus. Artinya main drama. Jadi Tuhan Yesus, terus kita buat tulisan Tuhan Yesus. Terus saya bilang, ini Kak Iyut ya yang jadi Tuhan Yesus. Nah, setiap pujian yang kita lantunkan, biarkan aja Kak Iyut yang jadi Tuhan Yesusnya jalan-jalan. Sambil kita bilang, Tuhan Yesus itu ada di sekitar kita. Dia di hatiku, dia di hidupku, dia ada di mana aku ada. Jadi kasih gambaran secara visual. Intinya begitu. Nah, ini dari Kak Yolo tadi saya teringat waktu mengajari anak saya yang belum bisa bicara saat usia 3-9 tahun menggunakan visual. Ya, visual itu sangat bermanfaat kakak-kakak untuk membantu pemahaman anak. Apa saja yang ingin anak saya tahu, saya nyatakan lewat visual dan gambar. Gitu ya. Maka Kak Astrid, silahkan Kak Astrid.
Kak Astrid Ada? mau tanya katanya. Oke. Oh ya, shalom Kak Astrid. Shalom, terima kasih boleh bertanya. Saya belum pernah ngajarin anak yang berkebutuhan khusus seperti ini. Tapi di sekolah minggu saya, kebetulan itu anak teman saya, dia tidak bisa mendengar. Walaupun sudah dipakaikan alat pendengaran, tapi sering dilempar-lempar gitu. Nah, kalau yang waktu sepanjang saya pernah bersama dengan itu adalah dia sering marah. Walaupun kita pakai bahasa, walaupun saya nggak belajar bahasa mulut, bahasa lidah gitu, pakai jangan gitu kan, atau saya tarik tangannya atau kadang saya peluk gitu karena saya pernah mengantar anak itu ke sekolah. Tapi kalau dia tidak mengerti ya marah, malah saya dipukul kepalanya dari belakang gitu kan. Ya kalau sekali dua kali sih masih bisa saya nahan sabar gitu, tapi akhirnya saya jadi diam sendiri karena saya berpikir kok saya jadi dipukulin gitu ya. Nah gimana tuh caranya tuh Kak, ngomong berkali-kali juga kadang dia karena keterbatasannya di baru umur berapa ya, baru umur kira-kira 6 tahun kali ya, keterbatasannya itu jadi dia susah, apalagi tidak mendengar dua-duanya telinganya. Kalau ngomong jadi tapi dia kalau menyanyi dia seneng loncat-loncat gitu. Mungkin karena pakai alat bantu dengar sedikit terdengar suara musiknya gitu ya. Terus yang kedua Kak, saya juga pernah punya teman yang anaknya itu adalah Down syndrome. Sulit sekali kalau saya bilang kalau Down syndrome ya Kak. Waktu itu saya dibilang jangan takut gitu. Saya duduk dekat-dekat, malah akhirnya nggak tahu kenapa itu anak ketika saya tawarin makanan gitu, malah akhirnya dari sejak itu saya dikejar-kejar kemana-mana, dikejar-kejar. Kebetulan tuh anak laki-laki gitu. Terus saya dipeluk-peluk dari belakang, walaupun dia itu masih anak-anak tapi bodinya besar gitu. Nah itu jadi membuat saya takut. Ini gimana nih mengatasi anak yang seperti itu, yang Down syndrome sama yang kurang pendengaran, nggak bisa mendengar lah, itu udah nggak bisa mendengar, bukan kurang pendengaran lagi seperti itu. Makasih ya Kak ya. Saya menjawab yang nomor, terima kasih Kak Astrid. Saya menjawab yang nomor 2 dulu, nanti yang nomor 1 Kak Yud yang jawab. Ya, bagaimana untuk anak-anak Down syndrome itu emosinya itu berlebih, ya. Jadi mereka secara normalnya itu sama seperti anak-anak pada usianya, apalagi ketika bertumbuh menjadi remaja. Jadi cuman mereka kesulitan mengontrol. Nah, saking berlebihnya akhirnya dia itu tadi dia dikejar-kejar dan lain. Perlu untuk mereka juga paham bahwa kita itu nggak suka atau kita itu butuh, oke, boleh, tapi kita kasih gambaran secara visual. Beberapa anak yang nggak bisa mendengar atau kita nggak paham dengan bahasa, kita boleh berikan gambaran secara visual. Kita bilang stop, misalnya gitu ya, dengan gambar stop. Stop itu ya kamu berhenti. Saya tidak mau. Kemudian, oke, saya mau apa? Kamu boleh pilih. Misalnya, duduk baik atau nonton, misalkan gitu ya. Contoh-contoh kegiatan lain. Jadi, stop untuk tidak mengejar saya, tapi kamu harus kasih aktivitas yang lain. Kamu pilih mana di antara keduanya? Nah, kalau seandainya kita memiliki kendala dalam berkomunikasi, kita butuh bantuan orang tuanya. Kembali lagi, kita butuh bantuan orang tuanya. Kita informasikan aja ke orang tuanya. Saya punya kesulitan begini. Bagaimana ya, Bu, untuk saya bisa ngobrol sama dia? Bagaimana saya cara memahamkan? Karena yang lebih tahu adalah orang tuanya. Cara ini sudah saya pakai, cara ini sudah saya pakai, tapi ternyata belum berhasil. Bagaimana? Nah, mungkin orang tuanya punya tips untuk memahamkan ke anaknya, karena didikan anak itu kan ya juga dari orang tuanya lagi. Orang tuanya punya bonding dan anaknya mungkin ada kepatuhan dengan orang tuanya. Kita bisa, kalau nggak ada kepatuhan lagi, maka akan sangat sulit mengontrol perilaku. Karena itu kan bagian dari perilaku. Nah, jadi untuk satu dengan anak yang lain itu berbeda-beda penanganannya. Mungkin dengan saya melakukan ke anak A bisa, ke anak B belum tentu bisa. Makanya itu yang dinamakan trial and error. Jadi hari ini kita coba begini, nggak bisa. Besok kita coba apa lagi? Oh, pakai cara ini nggak? Oke, saya pakai marah. Enggak, kamu begini kita foto misalkan. Cara dia itu begitu, tolong ya Kak, nanti kalau dia kejar saya, fotoin saya. Saya kasih. Terus kita buat, saya tidak suka, misalnya X. Oh, ini nggak suka. Maka kamu harus apa? Kamu harus tenang. Oke, tenang itu yang bagaimana? Kasih gambarannya satu persatu.
misalkan. Jadi entah itu duduk baik, entah kamu mengerjakan tugas, entah apa, atau salam sapa saja, boleh kamu ngobrol, tapi hanya bersalaman. Jadi kita latih dia untuk membangun komunikasi dengan kita yang bagaimana. Itu. Kemudian kalau yang pertama tadi adalah untuk anak-anak tuli, itu memang untuk masalah ekspresi, emosi, dan kepekaan itu berkurang karena belum dididik. Jadi mereka nggak tahu, kita bilang, nggak boleh ya, nggak boleh. Bahkan dengan wajah marah pun mereka nggak paham kalau kita itu marah. Karena kan mereka ada masalah hambatan dengan pendengaran. Jadi memang secara visual itu diberikan. Makanya kenapa untuk anak-anak tuli itu harus masuk di SLB untuk mereka benar-benar belajar, dididik, punya etika, punya sopan santun, punya perilaku kebiasaan yang baik sesama dengan anak-anak sekolah pada umumnya. Nah, apakah anak ini sekolah atau belum? Kalau dia belum sekolah, sarankan aja untuk sekolah. Karena kan nanti di sekolah dia diajarin tuh bahasa Sibi, bahasa isyarat Sibi. Dia diajarin juga tentang sopan santun, tentang membaca bibir. Semua ada pembelajarannya gitu. Untuk anak-anak yang pada tadi kan 6 tahun ya, 6 tahun ya. Nah, 6 tahun ini pasti akan diajari. Oke, Kak Yud mungkin bisa nambahin. Oh ya, untuk anak-anak tuli kita juga pernah mendapati di sekolah minggu kita anak tuli usia sekitar 5, 6 sama ya. Jadi mereka itu lebih cenderung kita lihat, kita kembali ke klasifikasi dulu kebutuhan khususnya. Iya, itu. Kalau tuli berarti dia ada gangguan di area auditori. Kan tadi pembelajaran kita tentang visual, auditori, dan kinestetik. Jadi benar-benar auditorinya terganggu sehingga dia tidak membedakan mana memukul itu ekspresinya bagaimana. Ada yang dipukul tapi senang loh. Ada yang penjahat itu di televisi, di YouTube itu sambil memukul, menendang itu sambil tertawa. Jadi mereka itu bingung mengekspresikan. Terus etika, sopan santun juga tata bahasa juga bingung. Antara orang ini marah, nah kadang-kadang yang ditonton itu menjadi membingungkan karena ada masalah di auditori. Ini kok ada orang memukul tapi kok tersenyum. Contohnya kayak pelawak, contohnya kalau film-film penjahat itu sambil memukul, sambil ho, 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 ho. Nah ini mereka itu kebingungan. Maka dari itu mereka harus bertemu dengan yang namanya kinestetik atau tindakan. Jadi pengalaman, mereka bisa belajar berkomunitas, belajar bahasa isyarat untuk tahu tentang etika. Etikanya juga belajar dari teman-teman. Bilang permisi, itu mereka Ya, karena ada kesulitan. budaya tuli ya Ada khusus ya. budaya tuli. Jadi seperti itu. Mungkin yang dialami oleh Ibu Astrid juga kita alami dan sekarang anak itu benar-benar fokus kepada bahasa isyarat dan komunitas bertemu dengan tuli yang lainnya. Mereka tahu sopan santun, belajar etika dari mereka. Dan akhirnya sekarang si anak jadi modeling. Dan untuk ABD itu beberapa anak atau beberapa dewasa tuli, teman-teman kita yang tuli itu mengaku bahwa saya nggak suka pakai ABD. Jadi saya mending belajar bahasa bibir atau bahasa isyarat daripada saya harus memakai alat bantu dengar. Ya. Jadi justru mereka mengakui itu. Tapi kalau anak-anak kan mau nggak mau ya harus pakai. Karena ada resonansi khusus tuh juga nggak ngefek, ada yang bilang begitu. Ya memang Kak, kalau yang saya lihat memang dia nggak suka pakai itu. Bahkan pernah dilempar, hilang, atau disembunyiin di dalam mobil di kolong-kolong gitu. Ya memang seperti itu ya. Ya, karena ada beberapa frekuensi yang tiba-tiba berubah, itu membuat denging yang sangat memekakkan. Yang bikin nggak nyaman ya. Nggak nyaman ya, resonansi itu bisa pusing dan sebagainya. Nah, itu kan alat itu juga ada masanya, ya, frekuensinya harus diganti-ganti. Gitu. Kak Yud masih ada dari Kak Herlina ini. Silakan Kak Herlina. Ya, terima kasih. Saya Herlina dari GKI Harapan Indah. Begini, Kak Yud, Kak Rizka, kalau di Harapan Indah itu anak sekolah minggu tuh banyak.
kehadiran itu mungkin 400 bisa ya setiap minggu. Tapi kita sampai sekarang memang belum ada kelas khusus untuk yang berkebutuhan khusus. Jadi selama ini eh, kalau ada anak-anak yang spesial ABK gitu, itu disatukan di dalam kelas-kelas sekolah minggu biasa. Kadang sih ada masalah, kadang ya kita juga jadi nggak tahu ya apa memang firman Tuhan itu mereka bisa dapatkan dengan maksimal gitu, dengan optimal. Nah, kalau misalnya seperti itu, ada usulan nggak ya? Kak, bagaimana sih pertama kali kalau kita mau memang buat seperti ini? Karena kita memang nggak ada keahlian sama sekali mungkin ya untuk itu ya. Mulai dari mungkin semuanya gitu. Kita masih benar-benar buta. Bagaimana nggak ada latar belakang juga kayaknya dari SLB atau yang menangani seperti ini gitu ya. Nah itu ada usulan nggak Kak? Bagaimana caranya supaya kita bisa apa sih langkah apa pertama yang bisa kita ambil? Terima kasih. Ya, Kakak, mohon maaf, GKI Harapan Indah di kota mana? Jadi di Bekasi. Oh, di Bekasi. Ya. Oke. Ya, Kakak mungkin nanti bolehlah saya kasih informasi beberapa teman-teman yang di Jakarta yang sudah melaksanakan ibadah atau bisa juga di Kayu Putih, itu dekat nggak? Oh enggak, Salatiga Kayu Putih. Punya ini Kak Marta. Kayu Putih di Rawamangun ya. Iya. Oh, Rawamangun. Iya. GKI Kayu Putih di Rawamangun, Kak. Oh, Sorry. Ya, nah Kakak bisa belajar ke sana. Itu Kayu Oh, Putih, iya, GKI iya. Kayu Putih udah sering melaksanakan. Jadi nanti Kakak jadi volunteernya dulu. Kakak ikut dulu dalam sesi ibadahnya. Ya, waktu itu kita juga bersama di mana Puncak ya, sama Iya. teman-teman dari Iya, dari dari Kayu Kayu Putih, kita Putih. belajar bareng di sana. Waktu Iya, itu sama nanti Bina Kakak Marga bisa, juga yang Kak, ngadakan. saya mau jadi volunteernya. Oke, boleh. Nanti Kakak bisa mengalami dulu. Oh, gini ya caranya ngawalinya apa dan bagaimana. Kakak-kakak yang di GKI di Jakarta yang mungkin mau mengadakan di gerejanya, bisalah ke GKI Kayu Putih di sana. Nanti benar-benar belajar di sana. Ada ya GKI Kayu Putih di sini. Eh, nanti begitu belajar, oke, Kakak boleh mulai dari observasi dulu. Oh, terus minta aja nih Kak, cara saya bagaimana ya? Saya dikasih tugas apa ya dalam pendampingan ini? Jadi Kakak ngikut aja dulu yang sudah berjalan. Jadi ada beberapa gereja yang sudah berjalan di Jakarta, Kakak bisa ikutin dulu. Kan lebih gampang ya aksesnya ya, kan sama-sama satu kota, tinggal kita ngikutin aja. Kalau sudah, oke, saya mau coba mulai. Kak, boleh nggak bantu saya mulai di gereja saya? Pasti kakak-kakak yang dari GKI yang lain pasti bersedia kok. Oke, nanti saya bantu Kak. Saya ini gitu. Itu bisa mencoba dimulai. Lalu kakak bisa bilang, di tempat kami ada anak yang seperti ini. Nah, nanti kakak bisa tanyakan ke mereka, ada nggak di gerejanya yang seperti ini? Terus kakak dapat apa tuh? Nah, kakak-kakak perlu ingat bahwa pendampingan kita bukan pendampingan perilaku dan kehadiran mereka, tetapi pendampingan kita adalah pendampingan iman, spiritual. Jadi satu anak itu nggak mengerti firman Tuhan itu kita seperti kehilangan domba, benar. Jadi ini benar-benar menjadi fokus kita bahwa kelas kita saat ini adalah kelas bagaimana menumbuhkan spiritual untuk anak-anak, menjadikan mereka murid dan membaptis mereka, mengkatekisasi mereka dengan pemahaman, bukan karena rutinitas, karena usia sudah dewasa maka mereka akan disidi kayak gitu. Tapi mereka harus benar-benar memahami tentang Yesus dan mengalaminya. Itu kenapa kita harus kita harus memisahkan mereka, bukan mereka memisahkan dari kelompoknya, tetapi mereka benar-benar mendapat privilege firman Tuhan yang nyata dalam hidupnya. Jadi hal itu bukan menjadi halangan kita untuk kita nggak tetap mengusahakan hal itu, Kak. Satu anak itu berharga. Jadi misalnya satu anak kita bawa, kalau nggak bisa kita pakai pendampingan. Pendampingan itu dilakukan oleh 2 guru khusus atau guru, wah ini kalau anaknya 400 berarti guru sekolah minggunya
ratusan juga ini pasti. Iya. Nah, itu Kami menjadi pendamping satu anak itu atau dua anak yang spesial need untuk duduk di sampingnya dan memberikan pemahaman visual ya, mendampingi itu rutin. Berkaca dari GKE ya Kak, GKE Gereja Kristen Evangelism Palangkaraya, Di sini nggak ada. nggak tahu ada atau enggak kakak-kakak dari GKE, kami sudah mendampingi teman-teman Ada dari 1 tahun. GKE dari Juni sudah 1 tahun. Ada? Oh bukan. Oh, bukan. Ya, jadi awal juga begitu. Oke, Bu Pendeta, kebetulan Ibu Pendeta ini punya anak autisme. Jadi, beliau bilang saya pengen adakan Kak di tempat kami. Ya udah, diadakan Tapi aja. anaknya nggak banyak. Cuman anaknya nggak banyak. Ya udah diadakan. Akhirnya 10 kali pertemuan. 10 kali pertemuan itu tuh 6 kali Zoom, 4 kali kami ke sana untuk kami lakukan dan cukup kami ini sekali terus tema-tema topik apa dan lain sebagainya kita via online, mereka siapkan tiap bulannya. Gitu ya. Jadi tinggal bilang, "Kak, saya mau kasih tema ini." Ya udah buat ceritanya. Apa nih yang disederhanakan? Oke, ini disederhanakan begini. Jadi mereka sudah buat dulu, kita buat sederhana. Nanti permainannya apa? Permainannya seperti ini dan lain sebagainya. Ternyata saat mereka sosialisasi dari anak yang sedikit di gerejanya GKE, ternyata bermunculan anak-anak yang dibawa ke sekolah minggu disabilitas itu. Jadi semakin banyak ini. Loh, ternyata anaknya si Bapak Special Need ABK yang nggak pernah hadir ternyata hadir saat itu. Nah ini terus gereja-gereja di sebelahnya juga mengikuti jadinya. Kok ada ibadah kebaktian kelas khusus ibadah 1 anak. minggu 1 bulan 1 kali. Bulan 1 Nah, kali. kakak bersyukurlah di Jakarta udah banyak Kak. Kakak bisa ikut gitu kan. Kalau yang di di Kalimantan di Palangkaraya itu belum ada sama sekali. Jadi mereka memulainya Kak. Kak Erlina Gitu. bisa pakai sistem itu ya. Jadi 1 bulan itu 1 kali untuk awal anak itu bisa untuk menerima materi yang sama, kurikulum yang sama. Habis itu 3 minggu itu digabung dengan anak yang lainnya seperti itu. Nah, tentunya akan ada pendampingan khusus di situ. Ya. Gitu Kak. Baik Kak Iyut, Kak Rizka, luar biasa. Masih banyak nih kayaknya kakak-kakak yang mau bertanya, tapi memang waktunya sudah habis. Siap. Nanti kapan-kapan bisa bertanya, mungkin lewat minggu depan masih ada Kak? Masih ada Kak. Masih ada, nanti masih bertemu lagi dengan kakak-kakak yang luar biasa ini berdua. Baik kakak-kakak, kita akan tutup pembinaan kita pada saat ini. Mungkin masih banyak yang kurang, tapi masih bisa minggu depan kita lengkapi. Dan Kak Iyut, Kak Rizka bisa kirimkan ini ya, bahannya supaya kakak-kakak bisa baca lagi. Ya, siap. Nanti cuma yang video sama foto saya ini kan dulu seperti kemarin ya. Boleh Kak. Ya, terima kasih loh Kak. Ya, kakak-kakak kita akan tutup pembinaan kita pada saat ini. Ucap terima kasih untuk Kak Iyut dan Kak Rizka, juga kakak-kakak yang lain yang sudah hadir. Kita akan satu dalam doa untuk menutup pembinaan kita pada hari ini. Kita berdoa. Bersyukur Tuhan untuk apa yang diberikan oleh Kak Iyut dan Kak Rizka tentang kami untuk melayani anak-anak kami yang berkebutuhan khusus. Tuhan juga mau beri kami anugerah, beri kami bimbingan, beri kami juga tangan kasih-Mu sehingga Kau mampukan kami, kakak-kakak, dalam juga melayani anak-anak berkebutuhan khusus di gereja kami, juga tempat-tempat sekitar kami, Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu sehingga pada saat ini juga Kau berikan kelancaran untuk kami dapat melakukan pembinaan ini. Tuhan juga mau berserta dengan kami untuk setiap rencana dan kegiatan kami selanjutnya di hari ini. Tuhan juga jagai kami dalam kesehatan, juga dalam tangan kasih-Mu. Kami sampaikan doa kami ini dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.
Amin. Terima kasih loh kakak-kakak. Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Kayut, semuanya. Kak Rizka, luar biasa. Tuhan Diberkati. Yesus memberkati. Terima kasih Kak Rizka dan Kak Terima kasih Yuli. semua. Tuhan berkati. Fariska, Tuhan Kak Thank you, berkati. Tuhan berkati. Selamat Kayu, siang Tuhan semuanya. berkati. Kak Rizka. Tuhan berkati. Terima kasih Lindli. Baik, kakak-kakak, kita akhiri ya. Oke.